Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah impian yang terwujud. Dan reading kali ini spesial karena bertepatan dengan The Lion Gate. The Lion Gate adalah satu waktu dalam setahun setiap tanggal 8 Agustus, di mana hari ini menjadi hari yang sangat bagus kalau teman-teman ingin memanifestasi atau memberikan banyak energi positif kepada apa yang menjadi impian kamu, sesuatu yang bisa kamu bayangkan, visualisasi, kamu tuliskan, yang menjadi doa-doa terbaiknya kamu. Dan ini bisa dalam hal apapun ya, mengenai percintaan, karir, keuangan, dan sebagainya. Lalu di sini aku akan lihat ya, bagaimana kedepannya mengenai impian kamu, apa-apa saja yang sekiranya terwujud. Dan di sini ketika aku bercerita mengenai impian yang terwujud bukan berarti ini datang tiba-tiba saja di hidup kamu, tapi ini sesuatu yang memang sudah kamu perjuangkan, sesuatu yang sudah kamu lakukan cukup lama dan kamu sudah ngasih effort maksimal dari kamu. Nah, impian apa saja yang terwujud, dan ini bisa kamu afirmasikan setelah ini dalam doa-doa kamu, terutama di tanggal ini ya. Lion Gate itu terbuka setiap tanggal 28 Juli hingga tanggal 12 Agustus. Jadi masih ada waktu untuk mengafirmasi setiap impian kamu. Dan ini nggak hanya di Lion Gate ya, bahkan di hari-hari lain pun kamu bisa mengafirmasi segala impian kamu, cita-cita kamu, dan semoga saja terwujud. Tanpa berlama-lama, aku akan langsung masuk ke readingnya. Kita lihat bareng-bareng ya. Impian apa yang terwujud di hidup kamu sebentar lagi setelah semua usaha yang kamu lakukan? I am cherished, I am light, I will encourage, I am free. Buat teman-teman di sini ya, ini energinya bagus banget untuk kamu yang dalam kondisi apapun ini bisa mengenai percintaan, bisa mengenai hal apapun ya. Dan di sini aku terlindungi, dan aku dijaga, dan aku disayangi. Jadi ini adalah energi di mana kamu ke depannya kalau sedang memimpikan jodoh atau orang yang akan menikah dengan kamu. Semoga saja segala usaha yang kamu lakukan selama ini bisa membuahkan hasil, di mana ke depannya baik kamu di sini laki-laki atau perempuan akan dibersamakan dengan seseorang yang akan sesuai energinya dengan kamu. Pola pikirnya, mungkin hobinya, yang pasti kamu dan dia akan saling menjaga, saling support, saling menyayangi, saling melindungi, dan akan tumbuh bersama dalam cinta dan bahagia gitu. Tapi di sini tentu saja ketika ini bercerita mengenai hubungan dua manusia, tentu saja ini nggak hanya mengenai bahagia-bahagia aja. Tentunya nanti kamu akan adalah momen bersama dengan pasangan kamu nanti, ya ribut-ribut kecil lah, beda argumen, beda pendapat dan sebagainya. Tetapi dari segala perbedaan itu kamu dan dia akan belajar bagaimana caranya untuk membangun hubungan ini lebih indah lagi, lebih saling mengerti, lebih mau mendengarkan, lebih mau bertoleransi, dan sebagainya. Dan ini bisa untuk teman-teman yang sekarang single atau sudah punya pasangan. Semoga aja kedepannya hubungan kamu dan dia semakin langgeng, semakin hangat, semakin penuh cinta. Dan di sini sekali lagi nggak hanya mengenai berbunga-bunga cinta aja, tapi benar-benar hubungan yang sudah sampai di tahap kamu dia saling menghormati, saling menyayangi. Nggak hanya kamu dan dia, tapi juga mengenai keluarga kamu dan dia, kayak gitu. Jadi intinya bersiap-siap aja untuk dibersamakan dengan orang yang paling tepat di hidup kamu. Dan ya, kalau buat teman-teman yang ngerasa, Kak selama ini aku ngerasa kenapa ya kayaknya ada blok, atau mungkin di sini aku ngerasa kayak ada beban di hati aku mengenai cinta, aku tuh pingin banget segera menikah atau pingin banget segera bertemu jodoh aku, tapi kenapa belum ketemu ya Kak? Coba di sini teman-teman yang feedback ke belakang, ada apa dengan kehidupan kamu? Apakah di masa lalu atau di masa remaja kamu, masa kecil kamu mengalami sebuah kondisi di mana kamunya trauma mengenai cinta, atau mungkin kamu pernah mengalami penolakan, atau mungkin bullying di sekolah, atau mungkin di sini kamu melihat pernikahan orang tua kamu tidak seromantis itu, bahkan mungkin sering ribut, sering cekcok, atau mungkin kamu berasal dari keluarga yang broken home sehingga kamu sedikit pesimis mengenai cinta. Tapi itu semua bisa kamu sembuhkan, segala luka batin kamu tuh bisa kamu sembuhkan ya, dengan banyak cara, minimal dengan memaafkan gitu loh, memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, yang mana kedepannya akan bisa melegakan hati kamu. Ketika kamu memaafkan, kamu seperti membuang banyak sekali energi negatif di pundak kamu, yang mana kamu bisa menarik lebih banyak lagi energi positif, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan pasangan kamu. Ingat ya, kamu akan dibersamakan dengan orang yang
energinya sama dengan kamu, yang bersesuaian dengan kamu gitu loh. Maka di sini kalau kamu mengharapkan jodoh yang baik, baikkan dulu diri kamu, maksimalkan segala potensi kamu. Jangan hanya duduk diam, jodoh aku kapan ya datangnya. Ya kamu nikmati hidup kamu dengan kuliah kamu, maksimalkan potensi kamu. Mungkin di pekerjaan kamu, di bisnis kamu, jodoh yang datang nanti akan sebahagia, yang sama bahagianya dengan kamu, yang sama energiknya dengan kamu, yang sama semangatnya untuk memperjuangkan hidup sama seperti kamu gitu. Di sini buat teman-teman ya. Lalu aku adalah cahaya. Kalau misalnya teman-teman selama ini merasa kebahagiaan itu ada di luar saya, bahagia adalah ketika saya punya uang banyak, bahagia adalah kalau nanti pasangan saya mencintai saya, bahagia adalah ketika saya punya rumah yang begini begitu. Boleh kok kamu punya impian seperti itu, boleh aja, karena itu semua pasti akan menyamankan kamu. Tapi kamu harus ingat, yang bisa menerangi jalannya kamu adalah kamu sendiri. Yang bisa menjadi sumber kebahagiaan buat kamu adalah diri kamu sendiri. Jangan membebankan rasa ingin bahagia kamu di pundak orang lain. Boleh kok berharap misalnya pasangan kamu akan membahagiakan kamu, orang tua kamu akan membahagiakan kamu, boleh aja. Tapi ingat, yang harus berjuang adalah diri kamu. Ketika kamu sudah merasa kamu bahagia, ketika kamu merasa kamu itu sangat pede, ketika kamu merasa kamu sangat mengerti apa maunya kamu, maka kamu akan menjadi cahaya buat diri kamu sendiri. Kamu akan menemukan bahagia di dalam diri kamu. Itu sih intinya. Dan di sini pada akhirnya kamulah yang akan menerangi banyak kehidupan gitu loh. Jadi di sini kalau misalnya kamu menjadi orang yang bahagia, kamu bisa membahagiakan pasangan kamu. Kalau kamu sudah bahagia, kamu bisa membahagiakan keluarga kamu. Kalau kamu berharap anak-anak kamu nanti bahagia, ya kamunya harus jadi ayah atau ibu yang bahagia dulu. Bagaimana kamu bisa berharap kamu bisa membahagiakan banyak orang kalau kamunya belum bahagia dengan diri kamu, kalau kamunya belum selesai dengan segala pesimis mengenai hidup kamu, yang mana kamu di sini merasa kamu nggak berbakat, aku ngerasa nggak secantik atau seganteng itu, bla 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 bla, ya kamunya nggak bisa menerangi diri kamu sendiri minimal di sini. Maka kamu harus bisa berpegang teguh pada diri kamu. Sekali lagi, jangan menggantungkan kebahagiaan pada diri orang lain. Kebahagiaan kamu tanggung jawab kamu. Dan apakah kamu bisa? Bisa. Ya. Ada I will encourage, atau di sini aku akan percaya diri. Aku akan support seseorang. Siapa? Diri kamu, pasangan kamu, orang tua kamu, bisa. Aku akan membantu. Siapa? Diri kamu, orang tua kamu, pasangan kamu, bisa. Karena di sini kamu punya kekuatan yang luar biasa, potensi yang mungkin selama ini nggak pernah kamu bayangkan, nggak pernah kamu rasakan ada di dalam diri kamu. Dan di sini aku yakin setiap manusia punya bakat, punya potensi dalam hal apapun, bahkan mungkin untuk hal-hal yang dianggap remeh oleh orang lain. Jangan pernah menganggap remeh diri kamu. Meskipun di sekitar kamu mungkin banyak yang, kamu bisanya apa sih? Cuma masak doang, semua orang juga bisa. Gitu doang, semua orang juga bisa. Ya sudah, biarkan mereka bicara, yang penting kamu maksimalkan segala potensi kamu. Walaupun mungkin sekarang kamu ngerasa kayak, tapi kak, gaji aku tuh gak sebanyak teman-teman aku banyak di sekolah dulu yang gak sepinter aku, tapi kenapa gajinya berkali-kali lipat aku gitu. Ya udah, nggak apa-apa, teman kamu dengan segala rezekinya, dengan segala takdirnya, kamu fokus ke diri kamu sekarang, bahwa yang harus dibantu duluan adalah diri kamu, ya, karena di sini kamu adalah cahaya, dan kamu di sini bisa pada suatu saat nanti atau sebentar lagi menjadi pelindung bagi orang lain, menjadi sumber cahaya orang lain, bisa menjadi sumber bantuan kepada orang lain. Maka di sini baikkan diri kamu, maksimalkan segala potensi kamu, berikan hal terbaik yang bisa kamu berikan untuk diri kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu, kayak gitu. Aku bebas di sini. Buat teman-teman yang merasa selama ini takut untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa, misalnya, aku tuh kak ingin kuliah S2, sebenarnya aku tuh udah nabung-nabung, tapi sama orang tua aku nggak boleh, karena mungkin mereka berpikir, misalnya kamu yang nonton ini perempuan ya, mereka lebih meminta aku untuk menikah aja setelah lulus kuliah misalnya, padahal aku tuh pingin banget kak S2, aku tuh pingin banget jadi dosen misalnya, aku pingin banget jadi peneliti. Ya udah, sekarang kamu bebaskan diri kamu. Bukan berarti di sini kamu harus melawan orang tua kamu ya, tapi kamu speak up, ungkapkan apa yang kamu rasa ke orang tua kamu, katakan ke mereka apa mau kamu, alasannya kenapa, apa kebaikan yang bisa kamu dapatkan dengan S2 yang kamu impikan, impian kamu apa, tujuan hidup kamu gimana. Ya semoga aja dengan komunikasi itu kamu benar-benar bisa membebaskan diri kamu menuju apa impian kamu. Dan ini macam-macam, bisa mengenai pendidikan kamu, pekerjaan kamu, mungkin mengenai jodoh kamu, mungkin terbebas dari segala
ekspektasi orang tua kamu terhadap jodoh ya. Mungkin di sini banyak lah teman-teman yang datang ke aku cerita, aku tuh sayang banget Kak sama dia, tapi nggak bisa karena terhalang suku, karena orang tua aku udah punya ekspektasi suami aku nanti harus kerja di mana, gajinya harus sekian, padahal aku tuh udah cocok sama dia. Jadi di sini bebaskan diri kamu untuk menjadi diri kamu. Kamu yang bahagia dengan diri kamu, kamu yang percaya diri, kamu yang mencintai diri kamu, kamu yang bebas untuk melangkah kemanapun yang menjadi impian kamu. Jadi selama impian kamu ini baik buat kamu, baik buat orang lain, nggak merugikan siapapun, maka jalan aja. Karena di sini tidak ada impian yang mudah untuk dicapai. Maka sekarang coba bebaskan diri kamu untuk tidak terlalu mengikuti standar masyarakat. Sekali lagi, selama ini nggak merugikan siapapun ya. Silahkan menjadi diri kamu, mau kamu S2, S3, kuliah di negara mana, bekerja di bidang apa. Sekali lagi, selama itu membangun kamu, maka itu akan baik buat kamu. Kalau ada pihak-pihak yang selama ini kamu rasa mengganjal langkah kamu, coba dibicarakan dengan mereka. Siapa tahu ada jalan keluar, siapa tahu ada win-win solution, daripada kamu diem-diem aja, daripada kamu cuma manut-manut iya aja tapi hati kamu nggak bahagia. Karena sekali lagi, sumber bahagia di dalam diri kamu. Ya. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Impian apa yang terwujud ya selain ini semua? Ada abundance. Abundance ini luas. Kalau di sini memang kelihatannya uang. Semoga aja, aminin, semoga aja kedepannya keuangan kamu jauh lebih baik. Kamu bisa membeli apapun yang kamu harapkan, rumah barangkali, atau mungkin kamu bisa belanja apapun tanpa harus bingung dengan harganya. Kamu bisa punya asuransi kesehatan terbaik dan sebagainya. Di luar itu semua, abundance adalah rezeki dalam banyak hal yang mungkin gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Misalnya kesehatan, misalnya di sini kamu dikelilingi teman-teman yang suportif, keluarga yang mendukung segala impian kamu, walaupun mungkin kamu harus keluar kota, kamu bahkan harus keluar negeri, ninggalin keluarga kamu, tapi keluarga kamu tetap support gitu. Itu rezeki loh. Misalnya kamu juga punya tetangga yang baik, itu rezeki loh. Banyak orang yang rumahnya bagus, mewah, tapi tetangganya ngeselin, banyak. Jadi di sini kalau kamu punya tetangga yang baik, bersyukurlah ya. Lalu hal-hal lainnya lah di sini. Mungkin gaji kamu selama ini belum sebanyak yang kamu harapkan, tapi mungkin lingkungan kantor kamu menyenangkan. Teman-teman kantor kamu bukan tipe yang nusuk dari belakang, yang suka gosip yang aneh-aneh gitu lah. Jadi di sini syukuri apapun yang sudah kamu dapatkan, dan tetaplah punya impian. Tetaplah yakin bahwa suatu hari kamu akan bisa mencapai segala impian kamu di hal-hal ini. Terutama kalau di sini kelihatannya sih uang ya, pendapatan gitu kan. Jadi yakin aja, jangan meremehkan impian kamu. Kayak misalnya, Kak, aku berharap Kak gaji aku sebulan tuh 10 juta. Bisa, tapi jangan pernah ada tapi ya. Aku ingin gaji aku 10 juta per bulan, tapi kalau kamu bertapi-tapi ya Tuhan juga akan ragu lah. Kamu mintanya 10 juta tapi kok ada tapinya gitu. Jadi maksimalkan segala impian kamu, tapi tentu saja harus ada usahanya. Segala abundance, segala rezeki ini nggak bisa datang begitu aja kalau kamunya cuma duduk diam menunggu dia datang. Nggak bisa, harus kamu usahakan, emang ada effortnya gitu ya di sini. Lalu ada space. Pada akhirnya kamu akan punya ruang untuk mengembangkan diri kamu, punya ruang untuk mengerti dengan siapa aku ingin dibersamakan. Apakah dengan pria atau dengan wanita yang toksik yang selama ini kamu pertahankan padahal kamu tahu itu toksik, atau kamu akan membebaskan diri kamu dari dia untuk yang mana kamu nanti punya ruang yang lebih luas di hati kamu untuk kehadiran orang baru yang jauh lebih bisa menjaga dan menghargai kamu. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, ada waktunya nanti kamu akan bisa membebaskan diri kamu dari lingkungan pekerjaan yang selama ini terpaksa aja kamu jalani hanya karena kamu ingin punya pendapatan. Tapi di sini yang bisa membebaskan kamu pada akhirnya adalah diri kamu. Iya, kamu jangan berharap situasi kamu akan membaik kalau kamunya gak mengusahakan. Jadi ya hidup pasti tentang memilih lah di sini. Memilih jalan yang mana, memilih jodoh yang mana, memilih pekerjaan di perusahaan yang mana, itu semua adalah keputusan kamu, mutlak di tangan kamu. Maka di sini kamu yang bisa bersih-bersih nih, mana orang-orang yang sebaiknya kamu jaga untuk ada di circle kamu, mana yang sebaiknya kamu nggak terlalu banyak berurusan dengan mereka karena mereka terlalu negatif atau mungkin energinya nggak sinkron sama kamu. Jadi kamu di sini sekali lagi bebas memilih ya, gitu. Dan semoga aja dengan kamu punya banyak space, kamu jadi punya banyak waktu juga untuk bisa
menjadi versi terbaiknya diri kamu. Karena di sini kamu sudah berada di circle yang kamu pilih-pilih, dan kamu nggak berada di circle yang terlalu toksik buat kamu, yang hanya menghabiskan energi kamu untuk sesuatu yang sia-sia, cuma having fun doang, cuma nongkrong-nongkrong gak jelas tanpa dapat sesuatu yang positif buat kamu gitu. Ada sovereign. Di sini artinya adalah kamu adalah ratu di hidupmu, atau kamu adalah raja untuk hidupmu. Maka perlakukan diri kamu seperti seorang ratu, seperti seorang raja. Perlakukan diri kamu dengan baik di sini ya. Jangan karena kamu ngerasa aku belum menikah, Kak, aku sedih, aku nggak berguna, aku jelek, aku bla bla bla. Jangan. Tetaplah manjakan diri kamu. Tetaplah maksimal merawat diri kamu, minimal mandi, pakai baju yang bersih, minimal kamu di sini ya lakukan sesuatu yang bisa merawat diri kamu, baik dari luar, baik dari dalam, bacaan-bacaan buku, tontonan film yang bagus, bergaul dengan orang-orang yang bisa memotivasi supaya kamu lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu bagian dari memanjakan diri kamu. Kenapa? Ya, kamu sudah dikasih aset berharga, badan kamu, pikiran kamu, tinggal kamu memaksimalkan segala yang sudah diberikan oleh Tuhan di hidup kamu. Maksimalkan semuanya dan perlakukan diri kamu dengan baik ya. Karena sekali lagi, jangan berharap orang akan memperlakukan kamu dengan baik kalau kamunya belum bisa sebaik itu memperlakukan diri kamu. Jangan berharap orang lain akan menghargai kamu kalau kamunya belum bisa menghargai diri kamu semaksimal itu ya. Kamu boleh aja bermimpi, aku akan diratukan oleh seseorang, biasanya cewek-cewek gitu ya, aku ingin diratukan oleh suami aku nanti. Boleh, silahkan, tapi sebelum kamu diratukan oleh suami kamu, kamu ratukan dulu diri kamu, supaya nanti kalau kamu menikah kamu ngerti diratukannya tuh dalam hal seperti apa, memanjakan kamu tuh harus dengan cara yang bagaimana gitu ya. Di sini kenapa? Karena kamu berharga gitu loh. Jadi walaupun banyak orang yang bilang, apa sih, akan meremehkan kamu, menghina kamu, merendahkan kamu, tapi kamu berharga ya. Speak up. Aku sudah bahas ini tadi. Bebaskan diri kamu pada apa yang masih kamu tahan-tahan gitu loh. Kayak aku tuh pingin jujur ke orang tua aku tuh pingin jujur ke pasangan aku tuh pingin jujur ke diri aku sendiri, aku tuh pingin bebas, aku tuh pingin menggapai ini, aku tuh pingin begitu, aku tuh pingin jujur mengenai apapun lah yang sekarang sedang mengganjal di hati kamu. Karena kalau kamu sudah berani untuk speak up, kamu sebenarnya sudah lebih bisa menghargai diri kamu lah di sini, menghargai impian kamu, menghargai maunya jiwa kamu. Dan di sini kalau misalnya khusus buat kamu yang sudah punya pasangan, atau mungkin kedepannya nanti kamu akan punya pasangan, kalau kamu berpikir bahwa dengan kamu diam itu kamu bisa meredam masalah, aku diam aja deh, aku nggak marah deh, supaya nggak ada konflik, supaya aku dan dia nggak berantem, supaya kami tetap damai, aku nggak mau jujur deh supaya hubungan ini tetap berjalan mulus. Jangan, karena sesuatu yang kamu pendam-pendam pada akhirnya akan meledak di suatu waktu, dan itu akan jauh lebih berbahaya dibandingkan kamu jujur sedikit-sedikit sejak awal gitu loh. Jadi kalau kamu marah ya kamu bilang ke pasangan kamu ketika kamu sudah reda marahnya. Misalnya, iya kemarin aku tuh marah karena aku kecewa, kamunya begini gitu. Iya aku sebel sama kelakuan kamu yang begini gitu. Jadi speak up aja ya, jangan memendam sesuatu yang lama-lama bisa jadi bom waktu buat kamu dan hubungan kamu. Sorry. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Kejujuran adalah kunci. Jadi ya, seperti aku bilang, speak up aja kalau emang ada yang ingin kamu sampaikan. Lebih baik kamu jujur ke siapapun, ke pasangan kamu, ke orang tua kamu, daripada mereka dengarnya dari orang lain. Terutama kejujuran di sini mungkin sesuatu yang bagi kamu mungkin tapi nanti dia akan kecewa sama aku, Kak, tapi nanti dia akan marah sama aku, Kak. Pilih waktu yang tepat, pilih momen yang tepat ketika kamu akan jujur mengenai apa yang kamu rasa. Ya mungkin adalah kemungkinannya, mungkin dia akan kaget, mungkin dia akan marah, mungkin dia akan kecewa, tapi dengan begitu kamu tahu reaksinya bagaimana. Setelah kamu jujur, kamu ngerti apakah dia akan merangkul kamu karena kamu udah jujur, karena mungkin dia sadar bahwa gak segampang itu untuk jujur menceritakan sesuatu yang kamu anggap beban itu, atau dia malah pergi dari kamu. Kalau misalnya dia pergi dari kamu, kamu ngerti bahwa ternyata dia emang belum bisa menerima kamu semaksimal itu, atau belum bisa menerima kamu dari sisi baik dan buruknya kamu. Karena yang namanya cinta ini sepaket ya, kamu ada baiknya ada buruknya, semua orang sama, ada baik ada buruknya, tinggal gimana dia bisa menerima kamu nggak dari semua sisi itu. Begitupun juga kamu bisa nggak menerima dia dari sisi baik dan buruknya dia.
Ya, jadi speak with love and truth. Bicaralah dengan cinta dan kejujuran di sini. Ya gitu. Dan mungkin di sini teman-teman banyak yang lagi dalam momen atau situasi yang mana kamu sedang disukai seseorang tapi kamunya sudah punya orang lain, atau mungkin di sini kamu nggak suka sama dia tapi kamu lagi naksir sama orang lain gitu loh. Ya di sini, atau mungkin di sini kamu sudah berusaha suka sama seseorang tapi si orang lain ini lagi naksir sama orang lain gitu loh. Jadi ya complicated, sebagian ada yang seperti, tapi untuk semuanya dalam kondisi apapun ingatlah untuk berbicara dengan cinta dan kejujuran. Kemudian di sini ada terimalah dengan cinta dan apresiasi. Jadi buat teman-teman di sini, pada berkah atau rezeki apapun yang sudah kamu dapatkan, berterima kasihlah kepada Tuhan, terima dengan cinta, dan apresiasi itu seperti terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah dikasih kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan saya orang tua yang baik. Ya, walaupun sekali waktu kami sering berantem, tapi terima kasih karena sudah memberikan aku orang tua yang bertanggung jawab, yang mungkin mereka mengorbankan banyak hal yang saya nggak tahu, yang mana mereka mencintai saya setulus itu. Ya, walaupun mungkin kata-kata mereka suka nyelekit, tapi saya yakin, saya percaya mereka orang tua terbaik buat saya. Terima kasih Tuhan gitu. Dan pada hal apapun lah di sini, mengenai pekerjaan kamu, mengenai pasangan kamu, mengenai gaji kamu, mengenai kamu punya tetangga yang baik gitu, dan sebagainya. Karena kalau misalnya kamu gampang berterima kasih, kalau misalnya kamu gampang bersyukur, ini akan lebih mudah bagi kamu untuk menarik lebih banyak rezeki gitu loh. Bahkan untuk hal-hal yang remeh-temeh, tapi kalau misalnya kamu bersyukur, alhamdulillah, atau puji Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberi saya ini hari ini, semoga besok, aku yakin, aku percaya pasti akan lebih banyak lagi jumlahnya dengan cara apapun yang hanya Engkau yang tahu gitu loh. Jadi misalnya gini, kamu punya adik misalnya, terus kamu tahu nih dia suka BTS katakanlah, atau BTS, dia suka BTS, ngefans banget BTS, dan kamu lagi ada rezeki lebih nih, mungkin kamu dapat bonus dari kantor kamu, dan kamu kayak, bentar lagi adik aku ulang tahun, kasih deh apapun itu merchandise-nya BTS, terus kamu ngasih nih kado ke adik kamu. Beda rasanya kalau misalnya adek kamu cuma oke, makasih gitu doang ketika kamu ngasih hadiah itu. Tapi kalau misalnya adek kamu bereaksi kayak, makasih kakak, aku udah lama banget pingin merchandise ini, makasih banget, dan mungkin adek kamu akan lompat-lompat girang bahagia melukin kamu, nyiumin kamu, pasti rasanya beda gitu kan, antara cuma oke dengan adek kamu yang meluk kamu, berterima kasih, mungkin sampai nangis-nangis ke kamu. Pasti rasanya kamu kayak, oke, nanti kapan-kapan kalau aku ada rezeki lagi, aku bakal ngasih kamu hadiah lain lagi gitu kan. Sama seperti kamu yang kalau misalnya kamu berterima kasih pada apapun yang kamu dapatkan, semesta dan Tuhan akan lebih nih kasih lagi gitu. Makanya di sini kalau ada, hati-hati dengan ucapan kamu ya. Kalau misalnya kamu lagi dapat gaji atau mungkin dapat kado atau hadiah apapun lah, jangan sampai kamu kayak, ya gini doang. Ya, kamu seperti menolak rezeki-rezeki lain yang akan jauh lebih besar dibanding ini. Maka sekecil-kecilnya koin, bersyukur ya di sini, karena itu akan menarik lebih banyak rezeki buat hidup kamu. Dan rezeki itu macam-macam, mulai dari kesehatan, kayak berterima kasih hari ini saya sehat, bisa bernafas, bisa makan enak walaupun cuma nasi, tempe, dan sayur bayam doang. Bukan cuma doang sih, terima kasih Tuhan hari ini saya sudah makan enak, nasi, tempe, sayur bayam. Mudah-mudahan besok saya bisa makan yang lebih enak lagi gitu ya, contohnya. Dan ini sama sih ya, di sini kencang banget energi mengenai apresiasi, dan ini menjadi pesan penting buat teman-teman yang datang di video ini. Apresiasi atau nikmati momennya sekarang, momen kamu sekarang dalam kondisi apapun, entah kamu di sini single, sudah punya pasangan, kamu lagi nyari kerja, kamu lagi berusaha untuk naikin gaji kamu, dapat promosi jabatan dan sebagainya. Setiap situasi itu pasti ada pembelajarannya ya. Kalau sekarang kamu ngerasa sepi atau ngerasa ya kapan gaji aku naik, nggak apa-apa, semua orang pasti pernah ada di fase seperti itu, dan pada fase seperti inilah kamu akan digembleng nih, makin keluar nih potensi kamu, entah dengan kreativitas kamu, entah dengan kamu akan semakin
mengasah rasa percaya diri kamu, self love-nya kamu, dan sebagainya. Jadi bahkan di situasi kurang menyenangkan sekalipun selalu ada momen dimana kamu bisa bertumbuh lebih baik. Dan kamu kalaupun ngerasa di fase ini kamu lagi di fase yang tidak menyenangkan, tapi tetaplah bersyukur pada fase ini, karena pasti akan ada pelajarannya, pasti akan ada bekal yang kamu dapatkan di situasi yang gak enak ini untuk kamu ke depannya gimana. Kayak gitu. Jadi yakin aja bahwa Tuhan memberadakan kamu di situasi sekarang untuk menjadikan kamu lebih indah ke depannya. Kayak gitu ya. Lalu di sini love who you are, cintai diri kamu seperti apa adanya kamu, dan aku menemukan angka 8 di sana bertepatan dengan Lion Gate ya hari ini. Angka 8 simbol infinity, yang mana di sini kunci penting dari sumber kebahagiaan kamu sekali lagi adalah diri kamu sendiri. Banggalah dengan diri kamu, banggalah dengan potensi yang kamu punya, banggalah dengan seperti apapun background keluarga kamu, pendidikan kamu, masa lalu kamu. Sekarang sudah waktunya kamu speak up, berdiri di atas kaki kamu sendiri, karena yang bisa menjadi sumber kebahagiaan adalah diri kamu sendiri. Dan di sini kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik, sesuatu yang memang sudah seharusnya menjadi kado kamu dari segala effort dan dari segala perjuangan yang sudah kamu lakukan. Dan hidup ini memberikan banyak hal berharga di kamu gitu loh, baik hal-hal yang atau di sini momen-momen menyenangkan ataupun momen-momen yang cukup pahit kamu rasa. Keduanya harus ada supaya apa? Supaya kamu belajar. Untuk hal-hal yang pahit kamu belajar untuk keluar dari situasi itu, menggembleng kamu, mengeluarkan potensi terbaik kamu. Untuk momen-momen manis dan indah, kamu belajar untuk menghargai mereka yang memberi kamu bahagia, mereka yang ada di saat kamu lagi down sekalipun. Jadi bersyukur pada momen apapun di hidup kamu ya. Dan ya, angka 8, kamu belajar banyak gitu. Dan ya, itu yang bisa aku reading mengenai kamu, mengenai hadiah yang akan kamu dapatkan, impian yang kamu dapatkan. Dan sekali lagi, hanya kamu yang bisa mengejar atau di sini mencapai impian kamu dengan segala usaha yang bisa kamu lakukan ya. Dan semoga aja impian kamu ini terwujud, kamunya bahagia, bisa membahagiakan banyak orang juga, dengan segala rezeki yang banyak, yang gak hanya uang tapi juga kesehatan, cinta, penghormatan, dan sebagainya. Masukkan semua dalam doa-doa dan afirmasi kamu, minta kepada Sang Sumber, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih teman-teman, kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.